Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahri Ridwan dengan NPM 073 dari Statistika Bisnis kelas C12 dengan dosen pengampu Bu Rati Mukti Asar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengelola data saya dengan judul korelasi antara jam bekerja mahasiswa dengan nilai IPK. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya menggunakan Microsoft Excel sebagai medianya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa kolom yang berisi responden, lalu di sini ada nilai X, lalu ada nilai Y, lalu X2, Y2 dan XY. Nah, saya jelaskan dari X-nya langsung aja. X di sini adalah jam bekerja mahasiswa per hari itu berapa lama. Lalu di sini ada Y, yaitu sebagai nilai IPK-nya. Lalu di sini ada X2, Y2 dan XY. Nah, ini sebagai pembantu nantinya mencari korelasi. Tapi nanti yang akan dimasukkan ke dalam kolom korelasi yakni cukup X dan Y-nya. Jadi nanti kita yang gunakan cuma dua kolom ini, yang sisanya cuma seperti pelengkap saja. Nah, ini kan X2-nya masih kosong nih. Gimana caranya? Kita cukup masukkan formula sama dengan, kita klik sama dengan dulu. Habis itu kita klik X-nya karena ini kita mau mencari X2-nya. Habis itu klik Shift 6. Habis itu kita klik 2. Habis itu enter. Nah, di sini kita mendapatkan X2-nya sebesar 81. Nah, habis itu supaya mempercepat juga kita drag aja langsung kotak kecil yang di sini di kolom X2. Setelah ada tulisan 81 ini nanti ada kolom kotak kecil, kita drag saja sampai bawah sampai limit data yang kita miliki. Nah, lalu kita ngisi kolom selanjutnya. Nah, kolom selanjutnya gimana sih cara ngisinya? Masih sama, kita masukkan rumusnya dahulu dengan klik sama dengan dahulu. Habis itu kita klik Y karena kita mau cari Y2 nya, kita klik Y nya. Habis itu Shift 6, habis itu klik 2, enter. Nah, di sini akan muncul nilai sebesar 14.6689. Nah, supaya mempercepat juga kita langsung drag kita drag saja datanya sampai limitnya. Nah, lalu bagaimana sih kalau yang XY nya? Nah, caranya itu hampir sama. Kita masukkan formula dahulu, klik sama dengan, habis itu kita klik X nya dahulu karena ini XY, lalu kita Shift 8, habis itu kita klik Y nya, enter. Nah, kita dapat nilai 34.47 di sini. Nah, supaya ini keisi semua seperti biasa, kita drag aja langsung sampai data kita habis. Nah, setelah terisi semua baik kolom responden, X, Y, X2, Y2 dan XY-nya, maka langkah selanjutnya kita adalah mencari korelasinya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita menggunakan data, klik data dahulu di sini. Habis itu kita data analyze. Kita cari dahulu correlation-nya di sini. Nah, di sini ketemu dengan tulisan correlation. Kita klik OK. Input range-nya ini daerah yang akan kita cari korelasinya. Habis itu kita centang label inverse row karena saya menggunakan labelnya di sini. Habis itu output range-nya saya terletak di H2 sini. Jadi kalau sudah sudah terisi semua di sini, kita klik OK. Nah, di sini saya mendapatkan R correlation sebesar 0.129699. Lalu gimana sih? Ini kan masih R korelasi. Lalu gimana caranya? Kita menemukan p-value-nya di sini. Nah, caranya kita masuk data lagi, data analysis lagi, kita cari di sini regression. Kita klik OK. Nah, input Y range-nya dahulu kita klik dari nilainya, bukan dari labelnya. Lalu X range-nya kita masukkan nilainya, habis itu output range-nya kita isi mau letakkan di mana. Lalu kalau sudah semua seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini saya mendapatkan p-value sebesar 046432. Sebentar saya tambahi. Nah, sudah. Nah, habis kita menemukan R correlation dan p-value di sini, kita akan menginterpretasikan keduanya. Nah, yang pertama adalah R hitung kita akan bandingkan dengan
airtable. Nah, di sini saya menggunakan airtable dua arah atau uji dua arah dengan nilai signifikansi standar yaitu 0,05 atau 5%. Nah, di sini N itu sebagai sampel atau keseluruhan sampel yang kita miliki. Jika sampel kita satu, jadi satu di sini atau enggak 3. Nah, sebelum itu ini kan ada tulisan N-2, jadi jumlah sampel yang kita miliki seperti saya di sini, sampel saya adalah 34 di sini. Jadi saya harus ngurangin 2 dahulu. Jadi kan 34 dikurangi 2 hasilnya adalah ini. 2 di sini, lalu ini adalah nilai signifikansi 0,05%. Mohon maaf, 0,05 atau 5%. Nah, jadi saya mendapatkan airtable 0,3388. Nah, jadi habis itu kita akan menginterpretasikan antara R hitung dengan airtable. Nah, jadi R hitung lebih kecil daripada airtable, yang dimana R hitung kita dapat adalah 0,12969. Nah, sedangkan airtable yang kita dapat adalah 0,338, yang artinya kedua variabel, maksudnya dari jam kerja mahasiswa dengan nilai IPK itu memiliki hubungan tetapi sangat lemah. Lalu setelah mengetahui hubungannya, kita akan menginterpretasikan p-value-nya, ya. Nah, di sini kita mendapat p-value sebesar 0,464732. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa p-value lebih besar daripada nilai signifikan, yang dimana nilai signifikan ini sebesar 0,05%. 0,05 atau 5%. Nah, sedangkan di sini kalau kita persenkan, jadi kan 46,47%. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan p value yang saya dapatkan di sini lebih besar daripada nilai signifikansi saya. Jadi di sini hipotesis yang saya terima adalah H0. Mengapa? Karena p value saya lebih besar daripada nilai signifikansi saya. Jadi dapat disimpulkan, jika dilihat dari R hitung, maka kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat lemah tetapi tidak signifikan secara statistik. Lalu kalau menurut p value-nya kita mendapat hipotesis yakni H0, yang dimana H0 ini menunjukkan tidak ada korelasi di antara jam bekerja mahasiswa dengan nilai IPK yang mereka dapatkan. Nah, saya kira itu sudah cukup jelas. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.